Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tunggu video selanjutnya. Selamat datang di YouTube channel Spesial Tengkleng. Kali ini saya akan membuat tutorial teknik bagaimana bulu itu tidak turun atau ambles atau bantat. Nah, sekarang bulunya ambles, turun atau bantat. Kuncinya 1. Mixer terlalu lama atau putih. Nah, seharusnya memixer telur sampai memucat, memutih, dan bisa membentuk pita. Itu patokannya. Yang kedua, bolu dengan menggunakan semua telur putih dan kuningnya jadi satu. Cara memixernya dengan kecepatan dari sedang ke tinggi. Misalnya bolu kukus, bolu jadul, bolu pisang, kue tart, atau bolu tape. Dengan bantuan emulsifier atau SP atau ovalet atau TBM. Kalau bolu itu menggunakan semua telur, pasti butuh emulsifier. 2. Mengaduk adonan telur dan terigu dengan kecepatan rendah sampai rata saja, tidak pakai lama. Terus bulunya bantat karena adanya endapan minyak atau margarin di bawahnya. Solusinya adalah adonan telur terigu diambil 4 sendok irus atau sendok sop, dicampur dengan minyak atau margarin yang sudah dilelehkan, diaduk sampai homogen. Setelah itu masukkan adonannya tadi ke dalam sisa adonan telur dan terigu. Pasti 3 ini anti gagal, saya jamin. Sekarang kita buat ya resep dasar bolu. 6 butir telur, semua menggunakan putih dan kuningnya. 120 gram gula, 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet, 150 gram terigu protein sedang, biasanya kunci biru, 10 gram maizena, 10 gram susu bubuk, 140 gram minyak goreng, atau 140 gram margarin yang dicairkan. Jadi timbang dulu 140 gram baru dicairkan. Sekarang kita membuatnya. Nah, kita memakai loyang. Ada loyang ukuran lebih gede, ada ukuran lebih sedang, dan itu ada loyang yang lebih kecil. Saya memakai loyang yang sedang. Kalau loyang yang besar, dia membutuhkan waktu yang cepat. Kalau loyang yang tingginya lebih kecil, otomatis lebih tinggi, dia membutuhkan waktu yang lebih banyak karena ketinggian itu. Sekarang kita membuat caranya. Nah, itu bahan-bahan yang tadi kita buat. Sekarang kita memixer. Kita mixer terlebih dahulu dengan kecepatan sedang tanpa dimasukkan apa-apa dulu. Gunanya untuk memastikan telur itu baru atau tidak. Kalau terjadi gelembung berarti dia baru, kalau tidak berarti dia lama. Sekarang kita masukkan semua TBM maupun gulanya jadi satu. Kita memixernya sampai memucat, memutih, dan membentuk pita. Itu patokannya. Sekarang kita mixer. Nah, itu sudah mulai memucat, mulai akan memucat. Nah, itu sudah memucat. Di gambar kelihatan putih tapi itu asli memucat. Nah, itu sudah membentuk pita. Artinya apa? Yang jatuh
dia tidak langsung turun ke bawah, masih ada jejak-jejaknya. Kita masukkan setelah berjejak atau membentuk pita, kita masukkan terigu maizena susu bubuknya. Nah, kita aduk sampai rata saja dengan kecepatan rendah. Nah, itu kecepatan 1. Saya memakai kecepatan 1. Kalau tadi mengocok telur dari kecepatan 3 langsung ke 5. Nah, itu sudah mau rata. Sampai rata, tidak pakai lama ya teman. Kalau kita mengocok dari adonan telur dan adonan terigu jadi satu terlalu lama, itu bikin adonan juga ambles atau kempes. Nah, itu cuma sebentar aja, nggak nyampe 1 menit, hanya sepersekian detik. Nah, itu udah tampak homogen atau tampak rata. Nah, kita ambil 4 sendok adonan terigu dan telur ke dalam minyak. Saya memakai minyak kali ini. Nah, 4 sendok. Terus kita aduk sampai rata, sampai minyaknya tidak tampak terlihat. Itu masih kelihatan bulir-bulirnya minyak. Nah, itu sampai tidak kelihatan minyaknya. Kita boleh mengaduknya dengan cepat, boleh tidak ada patokannya. Nah, sampai rata, itu udah rata, minyaknya sudah menyatu dengan 4 sendok adonan tadi. Nah, setelah itu nggak kelihatan, masukkan ke dalam sisa adonan telur dan terigu tadi. Nah, kita aduk dengan sistem balik. Pencampuran antara minyak dan adonan terigu telur tadi itu namanya sistem pancing. Artinya sistem pancing itu dipancing, minyaknya dipancing dengan sedikit adonan telur dan terigu. Nah, tadi sudah dimasukin ke sisa adonan telur dan terigu dengan sistem balik. Nah, itu di sistem balik. Fungsinya sistem balik adalah untuk melihat apakah di bawah itu masih ada endapan. Loh, tuh kita lihat sudah nggak ada endapan. Nah, tahap yang kedua yang bikin gagal kita lewatin. Tadi mixer sudah sampai memucat, memutih, mengental dan membentuk pita. Sekarang yang kedua dengan sistem balik. Nah, sudah selesai itu, kita masukkan ke loyang yang ukuran sedang dengan mengoven. Beda antara loyang kita, kalau pakai loyang yang kecil, otomatis roti itu mempunyai ketinggian yang lebih tinggi daripada loyang yang ukuran sedang. Makanya mengovennya juga agak lebih lama sedikit. Tapi kita kalau pakai oven yang ukuran ukuran yang sedang, kira-kira 3,5 lebih sedikit, itu pakainya standarnya 25 menit. Sekarang kita pakai derajatnya 150. Kenapa 150? Karena bulunya tinggi. Yang kedua, pakai api atas bawah sekitar 30 menit. Kalau kita pakai loyang yang lebih kecil, waktunya akan lebih lama, sekitar 35. Nah, sekarang itu udah jadi bolunya. Nah, kecoklatan, golden brown. Itu tanpa ada dibalik, tidak ada endapan minyaknya di belakangnya dan tidak kempes atau ambles. Nah, bisa dilihat itu sangat mulus. Nah, dengan adonannya tadi saya kasih topping buttercream, dicampur meses, ditoppingin meses, terus kita bentuk dengan spluit. Demikian teman tutorial dari saya agar bolu itu tidak ambles atau turun atau bantat. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.